ini kita akan membahas berkaitan dengan kekuatan dari kwitansi. Kwitansi warung. Kwitansi warung itu artinya kwitansi yang bisa sering kita beli di warung begitu ya. Eh, Pertanyaannya adalah bagaimana status kwitansi itu gitu ya. Kemudian seberapa kuat sebetulnya dan apakah bisa digunakan untuk balik nama menjadi sertifikat. Eh, Pertanyaannya adalah apakah masih ada yang jual beli tanah itu pakai kwitansi warung? Jawabannya masih ada, terutama di masyarakat perkampungan gitu ya, atau kemudian di pedesaan. Itu biasanya kalau di perkampungan atau pedesaan, kalau beli tanah itu sekedar misalnya saya beli tanah ini diawali dari pohon nangka dan berakhir di pohon duren misalnya begitu. Panjangnya segitu, luasnya dari rumah si A sampai ke kebun sawit misalnya begitu. Nah itu kalau di kampung-kampung jual beli tanah masih ada yang seperti itu. Eh, dan tentu harganya adalah murah sebetulnya. Satu murah, yang kedua kan sesama orang kampung ya, saya rasa tidak ada yang berpikiran buruk dan berpikiran negatif di antara mereka karena beranggapan sering ketemu sehari-hari di situ. Akhirnya mereka membeli tanah itu menggunakan kwitansi warung begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kwitansi warung itu dapat memiliki sebagai alat bukti. Apa itu alat bukti? Alat bukti itu adalah surat atau kertas yang dia memiliki pembuktian. Dari kertas itu berbunyi. Maksudnya kertas itu berbunyi apa? Bukan berarti kertas itu berbicara, tapi kertas itu ada pesan, ada substansi yang bisa kita baca dari situ. Nah, mestinya kwitansi itu kwitansi yang memiliki bunyi. Dan bunyinya tentu bunyi yang merdu, yang dibaca orang mengerti dengan jelas, gitu ya. Jangan sampai ketika dibaca lagunya sumbang. Kalau sumbang berarti akan susah atau sulit memahami apa isi dari kwitansi itu. Nah, bagaimana sebetulnya agar kwitansi itu bisa berbunyi bagus, berbunyi merdu dan mudah dipahami? Kita harus menulis di dalam kwitansi warung itu kan di bagian atas tertulis telah diterima dari siapa. Nah, kalau diterima uang itu dari saya, misalnya dari Chandra, maka ditulis telah diterima uang dari Chandra, gitu ya. Dalam kurung untuk pembayaran jual beli tanah. Nah, gitu ya. Ditulis tuh, ya. Atau misalnya ditulis juga gini, dari Chandra yang beralamat di sini dengan NIK sekian. Nah, misalnya begitu. Terus di bagian tengahnya sejumlah uang, ditulis di situ. Sejumlah uang 20 juta untuk pembayaran tanah, misalnya pembayaran tanah girik nomor sekian atau persil nomor sekian atas nama penjual si ini, sedang giriknya tertulis atas nama ini, seluas tanahnya luasnya disebutkan di situ. Misalnya luas tanahnya 30 meter persegi, kemudian berbatasan dengan selatan siapa, utara siapa, timur siapa, barat siapa, gitu ya. Nah itu ditulis tuh di tengah-tengah itu, gitu ya. Nah itu. Kemudian eh, ditulis lagi angkanya di bagian sebelah kiri. Kemudian jangan lupa di bagian pojok sebelah kanan, pojok bawah bagian sebelah kanan itu ditulis tanggal. Kapan, di mana tempatnya, tanggal berapa, tahun berapa. Kemudian buatlah tanda tangan. Tanda tangan penjual, penjual tanda tangan, pembeli tanda tangan, dan disaksikan oleh dua orang saksi.
Ingat, saksi jangan dari pihak keluarga masing-masing. Jangan dari keluarga jangan dari keluarga penjual, jangan dari keluarga pembeli. Nah, gimana sebetulnya saksi itu? Saksi itu boleh nggak dari keluarga? Boleh, tetapi jangan satu kakek, jangan satu nenek. Nah, gitu ya. Boleh saksi dari ada hubungan keluarga, tapi tidak satu kakek, tidak satu nenek. Nah, itu pasti boleh. Kalau nanti satu kakek, satu nenek, meskipun saksinya ada 300 orang, maka dianggap tidak memiliki saksi. Gitu ya. Jadi carilah saksi yang tidak satu kakek, tidak satu nenek. Gitu ya. Tapi masih ada jalinan kekerabatan atau kekeluargaan. Nah, itu saksi. Ditulis di situ dan ikut tanda tangan. Alangkah lebih bagusnya dimasukkan sidik jari atau jempol. Gitu ya. Coba Anda bisa bayangkan kertas sekecil itu isinya begitu banyak. Isinya begitu banyak tadi ya. Gitu. Nah, itulah kwitansi yang bisa berbunyi. Kalau kwitansi selain yang saya jelaskan tadi, maka kwitansinya tidak berbunyi. Nah, gitu ya. Tidak berbunyi. Jadi oleh karena itu, kalau mau ini, kwitansi yang seperti itu. Kalau misalnya eh, kwitansinya tidak mau begitu, tidak mau terlalu banyak. Kalau mau tidak terlalu banyak isi, maka diikatlah perjanjian. Bikin perjanjian jual beli. Gitu ya. Nah, tapi kalau tidak mau ngetik perjanjian jual beli, maka kwitansinya sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Gitu. Kwitansinya sebagaimana saya jelaskan tadi, itu isinya sudah itu isi yang substansi dari sebuah perjanjian. Substansi dari sebuah perjanjian. Jangan lupa apa dilampirkan fotokopi KTP-nya, alat bukti yang lain misalnya giriknya gitu ya. Ada waris keterangan warisnya dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, dengan kwitansi sebagaimana yang saya jelaskan tadi, maka kwitansi itu dapat dijadikan alat bukti gitu ya. Dapat dijadikan alat bukti. Nah, apakah cukup satu alat bukti? Jawabannya tentu tidak. Ditambah alat bukti yang berikutnya. Apa alat bukti berikutnya? Misalnya eh, persetujuan ahli waris misalnya di kertas selembar yang ditulis tangan itu boleh. Atau misalnya eh, kalaupun tidak ada, ditambah lagi surat keterangan misalnya di kertas selembar tertulis tangan aja, yaitu surat pernyataan penyerahan girik atau apa bukti surat girik atau letter C atau landrate atau petok D atau egendom dan seterusnya. Jadi ketika penyerahan sertifikat itu juga diberi alas hak berikutnya misalnya serah terima eh, sertifikat tadi. Oke, sampai di situ apakah cukup? Sudah cukup. Tadi sudah ada saksi 2 orang, ditambah lagi alat bukti tertulis, yaitu tadi kwitansi, surat pernyataan penyerahan sertifikat girik atau letter C, kemudian ditambah lagi misalnya surat keterangan ahli waris, persetujuan ahli waris untuk menjual. Nah, dengan yang tadi saya sebutkan, maka sudah cukup dan kuat untuk menyatakan bahwa tanah itu telah dibeli. Sampai di situ sudah cukup, gitu ya. Jadi sampai di situ sudah cukup bahwa tanah itu telah benar-benar dibeli, gitu. Ada saksi 2 orang, ada alat bukti tadi, gitu ya, dan seterusnya. Oke, tadi dari sisi legalitas kekuatannya sudah cukup. Kalau tidak seperti yang saya jelaskan, maka dia tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan alat bukti tadi, dengan saksi tadi, sudah bisa untuk menjadi balik nama sertifikat? Itu pertanyaan berikutnya, menjadi sertifikat. Jawabannya belum. Nah, ya, jawabannya belum. Karena untuk balik nama sertifikat itu
ada beberapa surat, misalnya ada akta jual beli. Akta jual beli. Kalau dia girik, bisa saja mengeluarkan SPH, surat pelepasan hak. Itu bisa dibuat nanti ditambah alat bukti lain dari desa. Nah, jadi kalau sebatas itu milik tanah kita sudah dibeli, maka sudah cukup tadi kwitansi dan alat bukti lainnya. Tetapi kalau ingin balik nama dengan kwitansi tadi tidak cukup. Mesti ada surat pelepasan hak atau akta jual beli. Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Kalau penjualnya meninggal, sementara kita hanya punya tadi kwitansi dan alat bukti yang lain saya sebutkan tadi. Gitu ya. Gimana nih caranya kalau ingin balik nama? Sementara balik nama harus bukan balik nama. Ketika ingin jadi sertifikat kan harus ada SPH, surat pelepasan hak atau akta jual beli. Kalau penjualnya sudah meninggal, maka yang dilakukan berikutnya adalah dibuat SPH atau akta jual beli antara pembeli dengan ahli waris. Ah, itu ya, dengan ahli waris. Tapi misalnya ahli waris, enak kalau ahli warisnya satu. Kalau ahli warisnya ada banyak, maka di antara mereka harus ada penetapan ahli waris yang disebut dengan PAW. Ribet ya ternyata ya. Harus ada penetapan ahli waris. Dari mana ini penetapan ahli waris? Agar lebih kuat, maka penetapannya harus melalui pengadilan agama. Tapi selain orang Muslim, yang Kristen, atau yang China, maka dia cukup dari notaris. Kalau dari orang keturunan Arab, maka di Balai Harta. Sebagaimana sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, pertemuan kelima, yaitu berkaitan dengan wakaf. Gitu ya. Nah itu, setelah ada penetapan ahli waris, barulah kemudian dari 5 orang itu nanti ditunjuk. Harus ada surat kuasa. Dari 5 orang itu menunjuk satu dari mereka untuk membuat akta jual beli atau SPA. Nah itu ya. Jadi luar biasa ribet sekali ini ternyata. Gitu. Prosesnya begitu. Nah, dengan membuat SPH atau akta jual beli dan kemudian sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, maka insya Allah itu bisa dibalik nama, dijadikan sertifikat hak milik atau SH. Nah, itu begitu ya. Nah, saya kira itu penjelasan singkat saya berkaitan dengan berkaitan dengan kekuatan kwitansi warung. Jadi saya ulangi lagi, kwitansi warung itu memiliki kekuatan sebagai bukti bahwa tanah itu milik kita. Pak Jupri tolong di mute. Kemudian Pak Jupri di mute dulu. Kemudian yang kedua, tadi dilengkapi dengan alat bukti tertulis yang lain sudah saya jelaskan tadi, berupa yaitu surat keterangan waris atau surat persetujuan waris menjual atau kemudian surat penyerahan bukti sertifikat girik gitu ya, ditambah dengan saksi-saksi tadi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau saksinya meninggal? Nah, itu jadi persoalan berikutnya. Kalau saksinya meninggal, maka tugas kita adalah memperbanyak orang yang tahu ya jual beli itu. Jadi alangkah lebih bagusnya itu yang mengetahui jual beli itu banyak. Sebagaimana seseorang akan menikah, ya. Menikah itu kan harus ada saksi. Satu ada saksi. Yang kedua, kan kalau saksinya sedikit, bagaimana kalau dia meninggal? Oleh karena itu, diumumkan kepada halayak ramai bahwa saya telah menikah. Gimana caranya mengumumkan? Undang mereka makan-makan. Jadi mengundang mereka makan-makan itu fungsinya adalah memperbanyak saksi. Ya, memperbanyak saksi bahwa telah benar terjadi pernikahan.
Apakah cukup sampai di situ? Tentu saja tidak. Ditambah lagi alat bukti tertulis. Apa itu? Yaitu buku nikah. Nah, gitu ya. Jadi prinsipnya hampir sama seperti ini, ya. Eh, Hampir sama berkaitan dengan alat bukti itu. Jadi saya kira kalau beli kwitansi warung tadi, saran saya perbanyaklah saksi yang mengetahui. Khawatir di antara mereka kemudian ada yang meninggal. Nah, gitu ya. Saya kira itu penting sekali karena jual belinya hanya berdasarkan kwitansi. Berbeda lagi kalau jual belinya berdasarkan akta jual beli. Nah, begitu ya. Atau perjanjian jual beli yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain. Demikian saya kira materi singkat ini sebetulnya meskipun singkat isinya sangat berbobot kalau dipahami dengan betul tadi ya. Jadi ada dua hal yang tadi berbeda. Satu, kekuatan kepemilikan dengan kwitansi warung sudah cukup sebagaimana tadi saya jelaskan dengan ditambah alat bukti yang lainnya. Kemudian yang kedua, kalau mau naik jadi sertifikat itu yang jadi persoalan berikutnya karena harus ada SPH atau akta jual beli. Demikian, mohon maaf saya tidak bikin slide karena materinya sebetulnya mudah begitu ya. Yang kedua saya agak 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 pilek dan tenggorokan agak kering, jadi ditambah lagi pusing kepala, jadi complicated sebetulnya. Demikian, terima kasih banyak. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau ingin bertanya, jangan jika ada kasus tertentu, tolong disamarkan nama pihak lainnya, begitu ya. Atau bila perlu tidak disebutkan nama, sebutkan A, B, C atau dan seterusnya. Silakan. Atau silakan di chat ya. Bagaimana? Kalau tidak ada, berarti di akhir. Silakan acungkan tangannya, raise hand. Atau mungkin sudah ada yang berbuka puasa atau mungkin sambil masak. Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya di pekan berikutnya apakah diliburkan atau tetap ada? Ya, sebentar, izin kos. Silakan, Halo. Ya, silakan, silakan. ya, ya mau tanya. Ini tentang jual beli juga. Dulu kalau nggak salah pertemuan ke berapa ya, dua atau tiga itu saya lupa. Itu pernah kos sampaikan bahwa kalau jual beli itu eh, setelah menjadi sertifikat, akta jual belinya atau surat yang mendukung jual belinya itu di apa disimpan oleh BPN, ya gitu gitu. Dan setelah jadi sertifikat, sertifikatnya diberikan kepada kita. Kalau nggak salah seperti itu ya, pernah menyampaikan seperti itu. Ya, jadi akta jual beli itu adalah warkah hidup namanya. Ya, Jadi wakaf kalau hidupnya disimpan disimpan di BPN, kemudian yang ya, sertifikat SHM-nya diberikan ke kita. betul, betul. Ya. Nah, kejadian itu di ayah saya itu jual beli juga sudah lama tahun 75 itu sertifikatnya sudah ada tahun 75 tapi juga di dalamnya masih ada wakafnya masih ada apa atau jual belinya dengan pihak yang punya tanah tanah awal itu kok Ya, itu yang nggak ditahan BPN itu ya Mas. yang disimpan itu biasanya kopian, kopian yang sudah dileges oleh notaris. Oh gitu. Betul. Karena kalau tidak ada AJB, apa dasarnya BPN menyatakan itu tanah kita? Jadi harus ada warkah hidup, gitu loh. Yaitu tadi AJB. Makanya kalau kita di sertifikat itu di bagian belakang itu suka, misalnya kita pembeli kelima ya,
itu tertulis turunut tuh dari pertama kedua, apa nih dasarnya AJB nomor sekian tahun sekian dari ini ke sini, nah gitu. Kemudian dari pihak kedua ketiga AJB itu tertulis tuh nomor sekian, notarisnya siapa. Nah, itu yang disebut dengan warka hidup. Dan BPN pasti harus nyimpan. Kalau tidak, bagaimana dia mau apa ketika dia digugat suatu hari kalau tidak punya dokumen itu. Oh, oke, terima Begitu kasih. Pak Faisal. Ya, ya. Sama-sama. Silakan ada lagi yang lain. Kalau tidak ada saya akhiri. Ini saya agak agak sesak napas sebetulnya. Tidak ada ya? Tanya Pak, sebentar. Silakan Pak Ari. Eh, mau tanya sedikit Pak Jasa tentang tanah sawah ya, di Tanah pedesaan. tanah basah ya. Tanah basah ya itu namanya. Kalau misalnya kita punya tanah dari leluhur, kakek nenek kita punya tanah sawah seperti itu, terus kemudian kita ternyata tidak punya surat-suratnya, dan tanah itu apa belum belum ada pewarisan. Bagaimana cara mengurusnya, memulai untuk mengurusnya? Pak Itu Arif Pak. udah ikut materi saya yang pertama tidak? Pertama ikut, iya ikut. Tapi Nah, kan itu nggak ada jawab. rekamannya. Saya Oh iya iya betul betul. iya, Itu jawabannya ada di situ. Kalau memang kakek nenek kita dulu punya tanah dan sudah kita tempati iya, sampai sekarang, Pak Arif nanti itu coba ada materinya di PPT ya di grup tuh. iya, iya. Ada Nanti PBB. ya buat surat pernyataan penguasaan tanah lebih dari 20 tahun dan seterusnya itu ada tuh, ada beberapa item tuh di situ. Silahkan nanti minta bantuan orang sekdes lah ya untuk mengurus itu. Tapi yang Oh, jadi pertama membuat dulu surat pernyataan penguasaan tanah gitu ya, lebih dari hmm, 20 tahun. Nanti kan diurunut tuh ya, dirunut nanti ini dari siapa ada siapa. Nanti minta keterangan waris misalnya. Karena di desa saya yakin itu ada catatan. Di desa itu saya yakin ada catatan. Tinggal ditanyakan ke desa ini sebetulnya dari mana. Gitu ya. Karena sebetulnya eh, penguasa tanah itu sebetulnya adalah desa gitu ya. Anda pernah dengar yang laut jadi sertifikat? iya, iya. Nah, itu awal mulanya dari situ dulu, dari bawah dulu. Jadi sebetulnya itu bisa diurai Pak Arif dari bawah, dari desa. Nanti Pak Arif membuat dokumen-dokumen sebagaimana sudah saya jelaskan di apa di pertemuan saya yang pertama itu Pak Arif. Coba Pak Arif nanti baca lagi itu di slide yang saya itu ada surat pernyataan penguasaan tanah di atas 20 tahun, kemudian sporadik gitu ya. Kemudian risalah pemilikan tanah dan seterusnya. Itu ada di situ Pak Arif ya. Minta bantuan aja ke desa. Jadi diurainya dari situ Pak Arif. Oh iya, iya. Iya. Nah, segera mumpung Pak Arif sudah tahu kan jadi dilakukan. Nanti kalau tidak repot lagi Pak Arif. Gitu ya. Apalagi Hmm, mafia-mafia tanah itu selalu mengintai itu. Mengintainya di mana? Ya tinggal tanya aja lah ke pihak yang desa aja. Dia tahu tuh di situ mana tanah-tanah yang kemudian ini. Gitu Pak. iya, Pak iya. Arif. Itu Itu Pak nanti Arif ya diurai ya. dipersulit apa enggak sama pihak-pihak Iya, yang saya tidak ngurus tahu lah itu? kalau kepala desanya Pak Arif gimana. Ya Pak Arif pendekatan lah berkali-kali lah gitu. Dia Hmm, pendekatan berkali-kali. Ya, apa? Gitu Pak Arif. Jangan iya, datang iya, marah-marah, nanti marah-marah nggak dilayani nanti. Gitu. iya, Dan iya. seterusnya lah nanti selain pendekatan ada yang lain-lain. Nah, silang nanti Pak Arif paham lah betul nanti di lapangan. Saya saya tidak buka di sini. Itu Pak Arif ya.
Iya, iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Arif. Silakan. Baik, ada lagi? Saya kira cukup ya kalau tidak ada lagi. Eh, jika acara ini bermanfaat, tolong disebarkan.